pertama yaitu tentang sikap. Menurut Sumarwan 2014 halaman 166, sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak. Dan sikap juga menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Definisi sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespon, dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mempengaruhi pada perilaku. Oleh karena itu, sikap merupakan wahana dalam membimbing perilaku. Komponen sikap mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Sikap juga memiliki fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan, akan kepuasan, definisi ego, dan ungkapan nilai. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi baru. Sikap mengizinkan seseorang untuk menilai suatu situasi baru dengan cepat tanpa perlu mengumpulkan semua informasi yang relevan mengenai situasi tersebut. Kedua, beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan sikap. Yang kedua, teori pertimbangan sosial. Yang ketiga, teori konsistensi dan perselisihan. Keempat, teori disonansi kognitif. Yang kelima, teori persepsi diri, teori motivasi dan aplikasinya. Ketujuh, teori motivasi awal. Kedelapan, teori kebutuhan dan kepuasan. 9, teori prestasi. 10, motivasi, dan 11, teori keadilan. Yang ketiga yaitu tentang persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 1995 mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi, menafsirkan pesan. Persepsi dikatakan rumit dan aktif karena walaupun persepsi merupakan pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan, persepsi lebih banyak melibatkan kegiatan kognitif. Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa. Dapat disimpulkan bahwa persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu tentang nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengembangkan gagasan-gagasan secara individu mengenai apa yang benar, baik, atau yang diinginkan. Nilai juga mempunyai atribut isi maupun intensitas. Dan juga nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi, karena nilai mempengaruhi persepsi manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran. Pola berpikir teladan dan bertindak yang dibawa oleh orang-orang ke dalam lingkungan pekerjaan, mereka mencerminkan suatu pengalaman, persepsi, dan motivasi mereka sendiri. Pola perilaku teladan ini tidak mungkin optimal bagi organisasi, dan oleh karena itu, para akuntan perilaku harus terbiasa dengan prinsip dan teori dalam rangka mengoreksi persepsi karyawan dan memodifikasi perilaku yang menyimpang. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlakukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi ini terjadi dalam 3 bentuk, yaitu berpengaruh kepada keadaan klasik, berpengaruh pada keadaan operan, dan pengaruh terhadap pembelajaran sosial.
Yang terakhir yaitu tentang kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Konsep kepribadian dan pengetahuan tentang komponennya adalah penting karena memungkinkan untuk memprediksi perilaku. Kepribadian bagaimanapun juga dapat dirubah. Suatu peristiwa utama di hidup adalah misalnya dapat menyebabkan suatu perubahan di dalam kepribadian. Dan para akuntan perilaku dapat menghadapi efektivitas orang-orang jika mereka memahami bagaimana kepribadian dikembangkan dan bagaimana kepribadian tersebut dapat diubah.